Mata wartawan hampir terkecoh saat melihat aksi panggung Nola AB3 yang tetap energik di sebuah acara. Mengapa? Karena kami mendengar kabar gembira tentang kehamilan kedua Nola. Biasanya, wanita hamil akan mengurangi kegiatannya seiring bertambahnya usia kehamilan. Kembali pada penampilan Nola, kostum yang dipakai di atas panggung cukup bisa memanipulasi perutnya yang sudah membuncit. Alhasil, kami jadi... Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Samsons merayakan ulang tahun pertama album Naluri Lelaki. Nia Ramadhani tidak menyia-nyiakan kesempatannya menyaksikan aksi panggung Bams sang kekasih. Di saat Nola AB3 masih menyusui anak pertama, Nola sudah hamil anak kedua. Pierre Roland berbahagia karena sang istri sedang hamil muda. Popularitas Anjasmara merosot karena kesandung kasus foto bugil. Tukul Arwana merasakan pengalaman penuh perjuangan untuk menjadi pelawak sukses. Ihsan, Sisi, dan Maria berkunjung ke Bali untuk mempromosikan Pulau Dewata sebagai wilayah audisi baru Indonesian Idol 2007. Pemirsa, semalam grup band Samson merayakan 1 tahun peluncuran album pertama mereka Naluri Lelaki dengan menggelar show yang ditayangkan di RCTI. Dan sebagai tuan rumah yang sedang berbahagia, tiap personel Samson tentu punya hak untuk mengundang orang-orang terdekat mereka. Terbukti dengan hadirnya sejumlah tamu spesial seperti penampilan Dearly Indonesian Idol serta Nia Ramadhani di antara penonton. Kira-kira seperti apa kemeriahan ulang tahun album pertama Samson? Pemirsa, kita ikuti bersama liputannya di Gospot yang berikut ini. Duet Samsons dan Dirli ini mewarnai acara ulang tahun album pertama Samsons berjudul Naluri Lelaki yang dilangsungkan di Studio 4 RCTI kemarin. Tepat setahun, album Naluri Lelaki beredar di pasaran. Dan hebatnya, album perdana Samsons ini langsung menyabet Multi Platinum Award karena penjualannya sudah menembus angka 650.000 kopi. Sebuah prestasi yang gemilang bagi Samsons, mengingat kiprah Samsons masih terbilang baru di panggung musik tanah air. Karena emang ini ulang tahun album ya. Iya, Ulang tahun album, bukan ulang tahun Samson ya. Jadi ulang tahun album kita dari rilis waktu tanggal Ya, inilah, pas hari ini. kalau ini sebuah hadiah buat Ya, Samsung. sebuah hadiah buat Samson. Jadi memang dari stasiun televisinya juga memberi hadiah, dari label juga kerjasama sama stasiun TV dan juga manajemen yang ngurusin semuanya ini. Jadi mungkin gitu. Jadi terima kasih buat pihak tersebut udah ngasih hadiah Samsung yang Thank you. pertama. Saya emang seneng banget juga bisa ada di ulang tahun Samson, karena ternyata juga mereka menghargai aku karena aku sering nyanyi lagu mereka juga. Jadi lagu itu di mana-mana karena aku juga suka lagu itu kan. Jadi aku sering nyanyi lagu itu gitu. Selain dengan Dirli, Samson juga berduet dengan Alisa Subandono menyanyikan lagu Bukan Diriku. Pentas Samson sekali ini memang dibuat tampil beda. Pada satu sesi, Bams yang biasanya sebagai vokalis mencoba beralih peran sebagai drummer. Begitupun dengan Irfan, ia sesekali juga merangkap peran sebagai vokalis. Samsonia, para penggemar Samsons yang menyaksikan langsung penampilan idolanya terlihat ikut terbawa dengan suasana. Di tengah-tengah acara, Erwin Gutawa dihadirkan untuk memeriahkan pentas perayaan ini. Kehadiran Erwin Gutawa ini benar-benar menjadi kejutan manis buat Samsons. Kok itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu.
Ya lu lihat aja tadi Irfan sampai naruh gitar. Irfan sampai naruh gitar. Bukan itu jadi kayak alter egonya kita lah. Gue selain vokalis gue suka main drum. Irfan selain main gitar suka nyanyi gitu. Emang kayak gitu, tapi ya begitu. Cuman ya buntut-buntutnya bukan ke situ. Bams terlihat bersemangat dalam bernyanyi. Suntikan semangat itu datang siapa lagi kalau bukan dari Nia Ramadhani sang kekasih. Nia juga menonton pentas ini. Di luar kisah asmara Bams dan Nia, harus diakui Samson memang sedang berada di atas angin. Tentunya ini tak lepas dari kekompakan dan kegigihan mereka dalam mencapai kesuksesan. Menjaga kesoliditas. Ya begini nih. Komunikasi Begini ya, komunikasi ya. komunikasi. Kita biasanya sih lucu aja sih. Toleransi ya, lucu-lucuan, Heeh. peluk-pelukan, cium kayak gitu. Itu jujur aja gue paling jijik deh semuanya. Tuh. Udah, gue gak mau di tengah nih. Kompak sih ya, semoga aja kalau Samson jangan sampai bubar gitu, karena band bisa bubar karena mungkin nggak seimbang kali ya, ada satu yang pemimpin jadi dia yang mayoritas dengan suaranya itu. Tapi aku rasa sih Samson seimbang aja gitu. Kita selalu ingat di mana tempat kita berpijak. Jadi jangan sampai terbuai lah, karena kalau udah sekali terbuai bahaya, bisa lupa ingatan lah, Bener banget. ego. Gitu. Jangan sampai ego mungkin banget. Kebanyakan kasus grup band pecah di saat mereka sedang berada di puncak kesuksesan. Contohnya saja Peter Pan. Mereka pecah saat akan menelurkan album ketiga. Perpecahan dalam grup band sudah menjadi kelaziman. Namun tentunya Samsons tak ingin virus perpecahan melanda mereka. Sebisa mungkin keutuhan yang sudah terbangun ini akan terus terjaga sampai kapanpun. Kalau pelajaran itu ya jelas ya, pelajaran bagaimana kita menjaga sesuatu biar tetap solid, biar tetap terjaga keutuhannya. Jadi ya memang itu pelajaran paling bermakna untuk Samsung ya. Iya. Jangan sampai hal itu terjadi, kalaupun harus ya enggak jangan sampai dia amit-amit. Iya. Semoga aja ya nggak bubar seperti band-band lain sih gitu, dan mereka tetap seimbang dan mereka tetap nggak sombong gitu seperti sekarang. Pemirsa, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Pierre Roland sudah menikah. Maka jangan heran jika saat ini Pierre sedang berbahagia karena sang istri sedang hamil muda. Nola Ebitri kabarnya juga sedang hamil lagi pemirsa. Dan jika benar, apakah Nola dan Baldi sengaja memprogram agar jarak usia anak pertama dan kedua mereka tidak terlalu jauh? Nah, berikut liputan selengkapnya. Mata wartawan hampir terkecoh saat melihat aksi panggung Nola Ebitri yang tetap energik di sebuah acara. Mengapa? Karena kami mendengar kabar gembira tentang kehamilan kedua Nola. Biasanya wanita hamil akan mengurangi kegiatannya seiring bertambahnya usia kehamilan. Kembali pada penampilan Nola, kostum yang dipakai di atas panggung cukup bisa memanipulasi perutnya yang sudah membuncit. Alhasil, kami jadi semakin ingin tahu sekaligus menegaskan tentang kabar gembira yang mengatakan Nola sudah mengandung anak kedua. Alhamdulillah isi lagi. Sebenarnya taunya juga pas bulan puasa gitu ya. Wah, ternyata waktu itu udah mau 3 bulan gitu. Sekarang ini mau masuk 5. Perkawinan Nola Baldi sudah dikaruniai satu anak perempuan, Adila Rafa Naura Ayu. Tentu akan sangat menyenangkan jika Naura diberi adik laki-laki. Alhamdulillah kepengennya lagi. Iya. Nola dan Baldi sempat buka kartu bahwa sebenarnya kehamilan kedua Nola ini di luar rencana. Nggak diprogram. Emang kita malah kita nggak nyangka. Saya juga waktu itu istri juga ngasih taunya kayak surprise gitu, nggak nyangka aja. Enggak, soalnya emang kan aku masih nyusuin. Haidnya masih nggak teratur, kadang 2 hari, kadang apa. Jadi aku santai gitu. Tiba-tiba pengen aja iseng kok ngecek gitu kan. Pengen ngecek nih kok emang nggak dapet udah berapa bulan. Apa emang kan emang pengaruh masih asinya aku nggak ini. Ternyata positif lagi. Wah ya seneng alhamdulillah. She said the time is unfair. I feel a woman who reads. Kebahagiaan sedang menyelimuti hati Pierre Roland. Bagaimana tidak bahagia? Bonita Adela istrinya telah hamil 4 bulan. Pierre dan Bonita menikah pada bulan Juli lalu. Menginjak bulan keempat pernikahannya, mereka langsung dikaruniai momongan. Begitu mengetahui istrinya hamil 3 hari lalu, fokus perhatian Pierre tercurah untuk istrinya.
ke bapak baru tapi belahan bawah gitu kenapa sih masih bego-bego gitu. Untung kita dikasih beberapa buku itu yang benar-benar komplit banget gitu, jadi sampai yang terbit.